Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Masuk semua? Apa ada yang izin? Alhamdulillah kalau nihil. Baik, sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Pada kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Seperti yang sudah kalian ketahui, tumbuhan itu ada bagian-bagiannya. Ada yang namanya akar, ada yang namanya batang, daun, bunga, dan buah. Coba kita tengok ke gambar ibu. Kita lihat bagian-bagian tumbuhan di sini. Kita mulai dari yang bawah adalah yang disebut dengan akar. Akar itu yang paling bawah di sini. Akar ini berfungsi sebagai tempat mengambil makanan dari dalam tanah. Pada akar ini terdapat serabut-serabut akar, bisa kalian lihat di sini, ya, mencari air dan zat hara di dalam tanah. Setelah akar, kita naik yang namanya batang. Bagian tumbuhan yang disebut dengan batang ini yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan yang telah diambil oleh akar dari dalam tanah tadi, disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan, seperti ke daun, bunga, maupun buah. Selain untuk pengangkutan, batang ini sebagai tempat menopangnya bagian tumbuhan yang lain. Daun ini menopang pada batang. Setelah batang, kita naik lagi ke bagian yang namanya daun. Di dalam daun terdapat yang namanya klorofil atau zat hijau daun. Oleh karena itu, pada daun berwarna hijau. Di dalam daun terjadi proses fotosintesis atau proses memasak pada tumbuhan. Juga tempat sebagai penguapan. Kemudian setelah daun, kita ke bagian tumbuhan yang lain, yaitu yang dinamakan dengan bunga. Bagian bunga inilah yang sangat menarik warnanya. Karena di dalam bunga ini ada yang namanya kelopak bunga, mahkota bunga, ada yang namanya benang sari, ada yang namanya putik. Di dalam bunga, di dalam bagian bunga inilah tempat reproduksi. Karena di situ ada kelamin yang namanya kelamin jantan, juga kelamin betina. Kelamin jantan ini adalah serbuk sari, kelamin betina adalah putik. Itu di dalam bunga. Setelah bunga, di sini ada yang namanya buah. Bagian tumbuhan yang lain adalah buah. Buah disinilah yang bisa kita manfaatkan untuk kita makan. Seperti yang di sini adalah buah mangga. Anak-anak pernah tahu makan mangga? Nah, itulah buah. Di dalam buah terdapat yang namanya biji. Kalau buah kita belah, itu di dalamnya ada yang namanya biji. Biji inilah yang nantinya menjadi calon individu baru. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau sudah jelas anak-anak? Oke, kalau sudah jelas, silahkan anak-anak kerjakan lembar kerja yang sudah ibu buat untuk dikerjakan sebagai tugas ibu. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.